Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, marilah kita lanjutkan kajian kita masih tentang hijrah, yaitu penggenapan nubuat Nabi Yesaya diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar merasa cemas sekali ketika melihat kaki dan ujung-ujung pedang anggota pasukan itu jelas di muka mulut gua. Beliau makin cemas karena mendengar suara perdebatan mereka dan menyaksikan pasukan bergerak maju melalui mulut gua. Dalam keadaan demikian berbahayanya ini, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan ketakutan sahabatnya itu dengan berkata, "La tahzan, innaullaha ma'ana." Artinya jangan merasa sedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Surat 9 atau surat Al-Baqarah ayatnya 4. Saudara-saudara, kaum pemirsa yang budiman, hal ini merupakan penggenapan Nabi Yesaya yang berbunyi sebagai berikut ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Surat Yesaya 7 ayat 14 dan 15. Nubuat ini biasanya oleh umat Kristen diterapkan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus alaihi salam. Hal ini merupakan suatu kesalahan. Apa sebab? Sebab ciri-ciri yang dikemukakan oleh Yesaya tidak terdapat pada diri Yesus Kristus alaihi salam, tetapi amat cocok pada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikanlah data-data berikut ini. Yesus Kristus alaihissalam. Pertama, Maria tidak disebut almah dalam arti gadis karena berumah tangga. Yang kedua, perempuan muda karena Maria mengalami tua atau mengalami masa tua atau lansia, lanjut usia. Yang kedua, Maria tidak menamakan anaknya Immanuel. Nama anaknya adalah Yesus atau Yosua, yang artinya Yahweh adalah penolong atau Tuhan memberi keselamatan. Dalam nama ini tidak tercermin Immanuel. Yang ketiga, Yesus Kristus alaihissalam sendiri tidak pernah mendakwahkan diri sebagai Immanuel.
Yesus Kristus alaihissalam sendiri hanya mendakwahkan dirinya sebagai anak Allah, bukan sebagai Allah. Yohanes 10 ayat 33 sampai dengan 36. Yang keempat, Yesus Kristus alaihissalam berbuat yang membuktikan bahwa Allah tidak bersama-sama dengan Yesus Kristus selamanya. Pernah terjadi perpisahan antara Allah dan Yesus Kristus alaihissalam. Ini terjadi tatkala di dalam keadaan kritis di atas palang tiang salib. Yesus Kristus alaihissalam menyeru dengan suara lantang. Bunyinya adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian data yang kelima, di dalam sejarah hidupnya yang tertulis di dalam Perjanjian Baru, terjadi jarak antara beliau, Nabi Yesus Kristus alaihissalam, dengan Allah. Misalnya ketika di Taman Getsemani, Matius 26 ayatnya 39 sampai dengan 46. Data yang keenam adalah Nabi Yesus Kristus alaihissalam meninggalkan para muridnya di bumi, sedangkan beliau sendiri naik ke langit atau surga dan menetap di sana karena nanti turunnya pada zaman akhir. Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kemudian surat Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jadi bagi umat Kristen tidak dapat mengucap Immanuel sebagai Yesus Kristus. Tetapi biasanya dan memang seharusnya umat Kristen mengatakan atau mengucap Maranatha. Artinya Tuhan kami datanglah. Ini juga terdapat di dalam akhir-akhir surat Kitab Perjanjian Baru. Data yang ketujuh tentang dadeh. Ini tidak pernah disinggung oleh Yesus Kristus alaihissalam. Yang kedelapan, data yang kedelapan tentang madu. Ini pun juga tidak pernah disinggung-singgung oleh Yesus Kristus alaihissalam, yang juga tidak pernah diriwayatkan di dalam Alkitab. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Immanuel diterapkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini amatlah cocok, amatlah bersesuaian. Mari kita perhatikan data-data berikut ini. Yang nomor 1, Siti Aminah binti Abdul Wahab dapat disebut
perempuan muda atau almah. Apa sebab? Sebabnya adalah beliau wafat dalam usia muda, yakni sekitar usia 20 tahun. Jadi Siti Aminah ini disebut wanita muda dan memang tidak pernah mengalami masa tua atau masa lansia sebagaimana yang dialami oleh Maria ibundanya Nabi Yesus Kristus alaihissalam. Yang kedua, data yang kedua adalah Siti Aminah menamakan anaknya Ahmad dan kakek beliau menamakan cucunya sebagai Muhammad. Kedua nama itu berarti yang terpuji. Secara maknawi dapat dikenakan kepada Tuhan yang maha terpuji. Data yang ketiga, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan, wahai hamba-hambaku. Ini terdapat di dalam surat 39 ayatnya 53. Dakwah ini menunjukkan adanya kesatuan atau kebersamaan fanafillah antara Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data yang berikutnya nanti kita sampaikan di dalam video berikutnya. Untuk saat ini kita akhirkan dulu video ini. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.